Yang masalah ini kan yang dibilang Pak Prabowo malin kundang itu sampai sekarang nggak balikin KTA. Itu kan yang jadi masalah gitu loh. Sehingga akhirnya kita yang sering dipojokin orang. Kenapa nggak pecat? Ya masa sih seorang presiden kita pecat, yang bener aja lah. Politisi PDIP, Deddy Sitorus, memberikan komentar lucunya saat debat dengan juru bicara paslon nomor urut 2, Habibur Rahman. Ia menyematkan politik maling kundang kepada Presiden Jokowi dan keluarganya yang tidak segera mengembalikan KTA partai PDIP. Awalnya, ia menyinggung soal Marwar Sirait yang cabut dari PDIP untuk bergabung dengan Prabowo Subianto. Menurut Deddy itu baik, mengingat Marwar Sirait sudah tidak segaris dengan ideologi perjuangan PDIP, yaitu bersama Wong Cile. Dan memang menurut saya malah sudah tepat itu Marwar Sirait keluar dari PDI Perjuangan. Karena beliau bertahun-tahun terakhir ini adalah seorang pengusaha kaya, bukan Wong Cilik lagi. Rumahnya saja sekarang sudah di Jalan Diponegoro, di Menteng. Jadi bahwa kemudian dia tidak bisa lagi merasa nyaman di tengah kaum miskin yang ada di PDI Perjuangan itu wajar dan kita hargai. Dia mengantarkan kartu anggotanya ke PDI Perjuangan, itu sikap yang baik. Ya. Deddy mengungkapkan bahwa Aras sekarang sudah menjadi orang kaya. Rumahnya saja sekarang di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Deddy lalu meneruskan terkait politik maling kundang. Pidato Prabowo yang menyindir maling kundang itu merepresentasikan Jokowi dan keluarganya. Yang jadi masalah menurutnya, ketiga orang maling kundang ini tidak mau mengembalikan KTA kepada partainya, supaya partai dan Jokowi mengakhiri hubungan dengan baik tanpa cacat sejarah. Yang masalah ini kan yang dibilang Pak Prabowo malin kundang itu sampai sekarang nggak balikin KTA. Itu kan yang jadi masalah gitu loh. Sehingga akhirnya kita yang sering dipojokin orang. Kenapa nggak pecat? Ya masa sih seorang presiden kita pecat, yang bener aja lah. Kan kita juga punya etika, punya adab. Kita menunggu ya mereka bertiga kembalikanlah KTA-nya. Itu supaya kita semua mengakhiri hubungan dengan baik tanpa harus ada cacat sejarah. Sementara Ruhut Sitompul menanggapi malin kundang, apa yang disampaikan oleh Daniel Simanjuntak itu sama saja sedang menembak Pak Jokowi, karena publik sudah tahu Jokowi telah melalaikan ibunya yang membesarkannya. Bahkan anak dan mantunya pun dispesialkan, namun sekarang durhaka kepada ibunya, yaitu Megawati. Malin kundang, ya. Itu ke siapa dia melakukan itu? Kepada ibundanya tercinta. Ibunya mengutuk dia. Ya. Nah, inilah susahnya boneka. Akhirnya dia nggak sadar. Akhirnya dia nggak sadar. Sama aja dia dengan nembak Pak Joko Widodo. Ingat lo, hampir 25 tahun tangan dingin negarawan Megawati Soekarno Putri, doktor ya, Profesor Doktor Haja membesarkan dia. Jadi selama 15 tahun terakhir ini kedekatan kita dengan Pak Prabowo bukan hanya kedekatan katakanlah hubungan antar relasional ketua umum dan juga antar partai, tapi dari pola pikir dan juga gerakan di DPR itu hampir banyak yang sama pola pikirnya. Dan karena itu kita tidak pernah ada merasa bersebelahan dengan beliau ini. Dan kemudian ditambah lagi dengan ya tentu dinamika politik yang ada dan seterusnya. Ada banyak pertimbangan lah yang menurut saya yang menyebabkan ada putusan seperti itu. Begitu Bang Rocky. Yang saya sederhana, kalau pola pikirnya sama, kalau raport kedekatannya sama, dan ternyata hasil surveinya sedikit, apakah PAN mau pilih? Cicak-cicak di dinding. Kan ini soalnya kita mau uji logikamu sekaligus ke konsistensi untuk menerangkan. Pengamat politik Rocky Gerung membuat politisi senior PAN, Saleh Daulay, tidak berkutik. Awalnya, politisi senior PAN tersebut mencoba menyanggah Rocky Gerung terkait dengan Partai Amanat Nasional yang menurut Rocky Gerung tidak lagi memiliki ideologi. Jadi selama 15 tahun terakhir ini kedekatan kita dengan Pak Prabowo bukan hanya kedekatan katakanlah hubungan antar relasional ketua umum dan juga antar partai, tapi dari pola pikir dan juga gerakan di DPR itu hampir banyak yang sama pola pikirnya. Dan karena itu kita tidak pernah ada merasa bersebelahan. Saleh beralasan, selama 15 tahun ini, antara Partai Amanat Nasional dengan Prabowo Subianto berhubungan baik. Alasannya, keduanya memiliki visi yang sama. Jadi, Saleh menyanggah pernyataan dari Rocky Gerung bahwa PAN sebagai partai politik tidak lagi memiliki ideologi karena lebih cenderung percaya dengan lembaga survei. Mendengar dalih dari Saleh Daulay, Rocky Gerung kemudian menanya balik, seumpama antara PAN dengan Prabowo sama visinya dan berhubungan baik, tapi jika Pilpres kemarin Prabowo memiliki elektabilitas yang rendah, apakah PAN akan mendukung Prabowo?
Mendengar pertanyaan tersebut, Saleh Daulay tidak bisa menjawab. Pertanyaan saya sederhana. Kalau pola pikirnya sama, kalau raport kedekatannya sama, dan ternyata hasil surveinya sedikit, apakah PAN mau pilih? Cicak-cicak di dinding. Kan ini soalnya kita mau uji logikamu sekaligus konsistensi untuk menerangkan. Rocky Gerung lalu menjelaskan terkait dengan toksik. Menurutnya, bagi PAN Jokowi adalah tonik, namun bagi PDIP, Jokowi adalah toksik. Keputusan PAN yang menganggap Jokowi adalah pemilik partai tersebut sangat disayangkan oleh Rocky Gerung. Hal itu seperti mendeklarasikan diri bahwa Partai Amanat Nasional tidak akan bisa jauh dari Jokowi, lantaran Jokowi memiliki elektabilitas yang tinggi. Bagi PAN, Jokowi itu adalah tonik, itu penguat. Tapi bagi PDIP dia toksik. Jadi PAN menampung racun yang udah dibuang oleh PDIP itu, namanya Jokowi. Tadi Saleh, PAN menyatakan secara implisit tetapi dengan akibat eksplisit bahwa PAN memilih Jokowi karena dalam survei Jokowi potensial menang, right? Rocky kemudian memberikan imajinasi jika semua partai politik di Indonesia berlaku seperti PAN. Akhirnya, lembaga tinggi partai tidak akan lagi digunakan. Partai politik di Indonesia akhirnya akan ikut lembaga survei, beramai-ramai mendukung calon yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Artinya, menurut Rocky Gerung, PAN adalah partai yang toksik maksimal. Partai itu teguh pada ideologi itu, teguh pada keputusan lembaga tertingginya. Bayangkan misalnya, semua partai akhirnya berpikir begitu tuh. Siapa yang akan menang, maka partai mengikuti. Yang akan menjadi partai tidak didikte oleh hasil muktamar, tapi didikte oleh hasil survei. Itu toksik maksimal tuh. Kan cuman orang dungu yang mau didikte oleh orang luar, padahal dia sendiri punya positioning di dalam politik. Itu yang saya mau terangkan. Partai itu dasar hidupnya adalah ideologi, bukan hasil survei. Rocky Gerung lalu menjelaskan, jika sebuah partai politik tidak diukur dari besar kecilnya pendukung, namun bagaimana ia mempercayai ideologi yang dibangunnya. Ia lalu menceritakan bahwa Rocky Gerung juga salah satu pendiri Partai Amanat Nasional tersebut. Namun kini ia menyesal karena partai yang didirikannya dulu mulai rusak dari dalam. Partai itu bukan soal kecil atau besar, tapi keyakinan pada ideologi itu. PAN punya keyakinan untuk menuntun negeri ini secara intelektual. Awal 98 saya bolak-balik tuh dari LBH pergi ke tempat Bu Tuti itu buat bikin aktif kan yang namanya MARA, Majelis Amanat Rakyat. Kemudian jadi apa lagi tuh? Berevolusi akhirnya jadi PAN. Kita kumpulkan energi intelektual itu untuk membackup PAN. Jadi kalau saya kasih kritik pada PAN, ya udah, itu partai yang membusuk dari dalam karena kekurangan energi intelektual, lalu pergi pada energi surveyor.